kita bertemu pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya hari ini akan coba melalui video ini untuk mereview atau mengulas materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said dalam kegiatan Pekerti 2021 kerjasama antara Universitas Primagraha dan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin yaitu penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Kita akan coba mereview atau membahas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar, serta peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Ada 4 pokok bahasan yang dibahas dalam pertemuan bersama Bapak Dr. Syihabuddin. Yang pertama adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian tahap pengembangan penyusunan buku sebagai bahan ajar, dan ketiga lembar evaluasi bahan ajar, dan keempat adalah rubrik kriteria atau kriteria penilaian. Kita lihat teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, kita coba melihat dulu secara mendasar apa itu bahan ajar. Yang disampaikan adalah bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai bahan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang dijelaskan di sini adalah bahwa materi yang disusun merupakan materi yang sistematis yang akan digunakan sebagai sumber belajar dalam mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi dengan adanya bahan ajar ini kita akan tujuan akhirnya adalah membantu untuk peserta atau untuk mahasiswa memahami dari untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, baik bahan ajar cetak, audio, visual, multimedia interaktif. Ya, pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Oke. Nah, dari berbagai, jadi di sini kita melihat bahwa ternyata bahan ajar itu tidak hanya didefinisikan sebagai bahan cetak yang biasa kita kenal, tapi media-media lain, jenis-jenis bahan lain itu juga bisa berasal dari audio, visual, multimedia interaktif, juga itu bisa menjadi bahan ajar. Namun memang yang sering kita kenal ada dari keempat jenis bahan ajar tersebut, yang paling mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Nah, ini kemudian Bapak Dr. Syihabuddin menjelaskan fungsi dari bahan ajar. Jadi ada 3 macam fungsi dari bahan ajar. Itu dibedakan menjadi 3 macam menurut Prastowo dalam Lestari 2011. Jadi fungsi bahan ajar untuk pembelajaran klasikal, kemudian ada fungsi bahan ajar untuk pembelajaran individual, dan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Nah, untuk pembelajaran klasikal fungsinya adalah sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran, dan kedua adalah sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian bahan ajar dalam pembelajaran individual fungsinya antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan menguasai proses peserta didik dalam memperoleh informasi, juga sebagai penunjang media pembelajaran individual dan lainnya. Dan yang ketiga, kalau untuk fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok adalah sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Dan juga sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan bila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, ini adalah fungsi dari bahan ajar berdasarkan proses pembelajaran itu sendiri.
dari klasikal, kemudian individual maupun pembelajaran kelompok. Kemudian kita coba untuk Pak Syiabuddin menjelaskan tentang karakteristik dari bahan ajar. Nah, itu juga menurut pendapat Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013. Jadi ada 5, yaitu self-instructional, self-contained, stand-alone, adaptive, and user-friendly. Ya, jadi itu adalah kelima ciri dari atau 5 karakteristik yang harus dimiliki oleh bahan ajar. Ya, itu adalah yang tadi sudah disebutkan, self-instructional, artinya bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri. Ya, jadi dengan adanya bahan ajar, karakteristiknya bisa membuat peserta didik untuk dapat belajar sendiri, ya, atau self-instructional. Yang berikut adalah self-contained, yang artinya bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam suatu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ya, jadi seluruh bahan untuk bahan kajian atau bahan mata kuliah itu harus dimuat secara utuh sehingga memudahkan peserta didik dalam mempelajarinya. Kemudian yang stand alone itu artinya bahan ajar dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain. Kemudian adaptif, ini adanya mampu beradaptasi, memiliki adaptif tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian user friendly, artinya bahan ajar ini memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi itu adalah 5 karakteristik dari bahan ajar. Kemudian ada jenis-jenis bahan ajar, dapat dilihat di sini, ya, 5 jenis bahan ajar. Ada menurut Heinisch 1996, ya, seperti yang disebutkan, bahan ajar tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display. Jadi memang kalau kita lihat jenis-jenisnya ternyata memang bukan hanya cetak saja, tapi bisa juga berupa foto, diagram, ya, kemudian kaset, video, film, itu juga bisa menjadi bahan ajar. Ya, jadi kita bisa lihat ini jenis-jenisnya. Jadi tidak hanya cetak saja yang bisa kita kenal, tapi memang juga ada jenis-jenis lain dari bahan ajar itu sendiri. Nah, ini kalau Ellington dan Reis 1997 itu mengelompokkan menjadi 7 jenis bahan ajar. Sedangkan Rowntree 1994 itu mengelompokkan bahan ajar menjadi 4 berdasarkan sifatnya, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar berbasis teknologi, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, maupun bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Nah, ini yang terakhir ini yang memang sering kali kita gunakan saat ini di masa pandemi, ya, seperti video conference. Nah, berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli tersebut, maka dapat dibagi 2 kelompok bahan ajar, yaitu jenis bahan ajar cetak maupun bahan ajar non cetak. Yang jenis-jenisnya bisa kita lihat sendiri di sini. Kalau bahan ajar cetak berupa buku, modul handout, dan lembar kerja, sedangkan non cetak itu bisa berupa video, audio, ya, dan jenis-jenis lain yang bukan merupakan bahan ajar cetak. Ini adalah pengertian dari buku. Nanti kita juga melihat pengertian dari handout, modul, kemudian lembaga kerja peserta didik atau RKS. Ya, itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Bisa Anda lihat, kita lihat di sini, ya. Ada buku ajar, buku adalah bahan ajar yang merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Ya, ada 4 jenis, ya, buku menurut Prastowo dalam Lestari 2011, baik yaitu buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, buku ajar atau buku teks. Sedangkan handout adalah bahan tertulis yang dipersiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Lagi menurut Prastowo dalam Lestari 2011. Kemudian ada modul itu adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Sedangkan lembaga kerja peserta didik atau LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah
memuat materi, ringkasan tugas dan berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, ini adalah beberapa teknik penyusunan bahan ajar dengan beberapa ketentuan dalam menyusun bahan ajar cetak, antara lain judul disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian menyusun bahan ajar cetak setidaknya 6 hal yang perlu dipahami, yaitu susunan tampilan bahan ajar harus jelas dan menarik. Nah, ini aspek jelas dan menariknya ini untuk membuat pembaca atau mahasiswa yang ingin membaca menjadi lebih tertarik dan bisa memperoleh informasi seutuhnya. Kemudian dengan bahasa yang mudah dipahami, mampu menguji pemahaman, kemudian ada stimulan, nyaman untuk dibaca dengan sajian yang terstruktur, kemudian ada materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan nomor kerja atau worksheet. Nah, ini pengembangan bahan ajar ya, perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran ya. Jadi dengan adanya pengembangan bahan ajar ini diharapkan bisa membangun situasi pembelajaran yang dinamis. Jadi bisa membantu kita untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dinamis, interaktif, ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dengan itu diharapkan dapat tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar dijelaskan ada 4, yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum ya. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Kemudian membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks yang memang sulit diperoleh. Kemudian memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran ya. Jadi memang bahan ajar ini perannya sangat penting sekali ya untuk kita menyediakan bahan ajar yang materi-materi ya yang untuk memenuhi tujuan pembelajaran, karena memang biasanya buku teks untuk materi tertentu itu sulit diperoleh. Jadi dengan adanya bahan ajar kita membantu untuk peserta didik kita memperoleh materi yang bisa mereka pelajari, tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Sebaiknya ya bahan ajar didesain secara lengkap, harus lengkap ya, untuk bisa mencakup satu mata kuliah dengan bahan kajiannya harus lengkap sehingga semua materi bisa dibaca oleh mahasiswa, memuat isi dan ilustrasi yang menarik ya. Dengan ini ilustrasi yang menarik, isi yang menarik itu menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Kemudian sebaiknya juga bahan ajar itu bisa menjadikan mahasiswa untuk belajar secara mandiri ya. Jadi memang harus desain secara lengkap sehingga bisa menjadi bahan belajar mandiri. Kemudian harus ada tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai sehingga mahasiswa dalam membaca mereka punya gambaran apa yang akan diperoleh atau kompetensi apa yang akan mereka capai dengan mempelajari bahan ajar tersebut ya. Dan juga ada kelengkapan lain seperti ilustrasi media, kemudian ada prosedur pembelajaran, kemudian latihan yang harus dikerjakan dilengkapi dengan rambut jawaban, kemudian tes formatif, umpan balik maupun daftar pustaka. Ini harus lengkap sehingga mahasiswa itu bisa memperoleh informasi yang betul-betul lengkap dan juga mereka bisa melakukan pengembangan untuk memperoleh informasi lain. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar itu ada 3, yaitu harus ada relevansi, konsistensi, edukasi ya. Jadi relevansi itu kesesuaian, konsistensi itu harus ada keajegan ya. Jadi harus ada keajegan atau konsistensi antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa ya. Jadi jangan sampai tidak ada konsistensi antara bahan ajar yang kita buat untuk mata kuliah tertentu dengan capaian yang sudah kita tetapkan pada mata kuliah tersebut.
ya. Jadi hal ini memang harus ada konsistensinya antara, jadi bahan ajar harus merujuk pada capaian pembelajaran yang sudah kita susun pada mata kuliah tersebut, ya. Kemudian harus ada adekuasi atau kecukupan, yaitu cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan, ya. Jadi bahan ajar itu harus bisa membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Kemudian bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak, ya. Kalau terlalu banyak jangan sampai mahasiswanya justru malas untuk membacanya. Kemudian langkah pemilihan, jadi kita harus mengidentifikasi CP. Jadi capaian pembelajaran sudah ditetapkan, ya. Kemudian mata kuliahnya terbentuk. Nah, kita mengidentifikasi CP sehingga yang ada itu untuk menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, ya. Setelah itu kita mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar apa yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan, ya. Nah, ini juga jenis-jenis materinya kita juga harus mempertimbangkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada saat ini. Kemudian memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian yang telah teridentifikasi, ya. Setelah itu baru kita memilih sumber belajarnya, sumber bahan ajarnya, ya. Seperti itu. Kemudian ini cakupan isi bahan ajar. Yang pertama harus berisi pengetahuan, kemudian harus berisi keterampilan, dan juga harus berisi untuk mengembangkan atau memupuk nilai dan sikap dari mahasiswa. Nah, ini ada poin-poin untuk pengetahuan adalah fakta, konsep, prinsip maupun prosedur. Sedangkan keterampilan itu kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahasa, kemudian menggunakan peralatan. Sedangkan sikap dan nilai yang dikembangkan itu ada beberapa, salah satunya adalah kebersamaan, kejujuran, tolong menolong, dan beberapa yang lain, termasuk semangat dan minat belajar. Oke, dan ruang lingkup dari bahan ajar itu harus memiliki keluasan, jadi menggambarkan berapa banyak materi isi yang dimasukkan dalam suatu pembelajaran, juga harus mendalam konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian urutan bahan ajar itu adalah ada dua macam, ya. Urutan bahan ajar ada pendekatan secara prosedural maupun ada pendekatan secara hierarkis. Pendekatan prosedural itu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan tugas. Sedangkan pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang berjenjang, misalkan dari mudah ke sulit atau dari sederhana ke yang kompleks, ya. Nah, teknik penyusunan bahan ajar. Oke, ya, ini digunakan buku ajar atau buku dasar adalah buku yang teksnya digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau mata pelajaran tertentu dan memiliki karakteristik sebagai sumber materi ajar, referensi baku mata kuliah, disusun secara sistematis dan sederhana, dan terdapat petunjuk pembelajaran. Oke, sekiranya itu isi bahan ajar kita lihat di sini. Menyusun isi buku pelajaran sebaiknya menggunakan sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian harus sesuai dengan kurikulum, relevan dengan tujuan mata pelajaran, kemudian memiliki nilai kebenaran ditinjau di struktur. Kemudian sesuai dengan perkembangan ipteks. Ini hal yang harus dicermati oleh dosen, jadi kita tidak mengulang materi yang dari dulu-dulu, tapi kita juga ikut melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Dan juga harus memiliki kedalaman, keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, ini cara penyajiannya, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau secara hierarkis harus sederhana ke kompleks, kemudian mudah ke sukar atau sulit. Kemudian cara penyajian juga harus saling memperkuat bahan kajian terkait, kemudian menarik minat, perhatian peserta didik, menantang dan merangsang peserta didik untuk mempelajari buku. Kemudian pengorganisasian dan sistematika penulisan, memperhatikan aspek kemampuan peserta didik. Kemudian bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang
baku, bahasa Indonesia yang baku ya, yang baik dan benar. Kemudian kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan peserta didik. Istilah, kosakata, simbol-simbol dapat mempermudah pemahaman peserta didik dan menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Juga sedangkan ilustrasi itu harus relevan dengan isi buku ajar, tidak mengganggu atau berkesinambungan antar kalimat, antar paragraf, dan bagian dari keseluruhan isi buku. Kemudian merupakan bagian terpadu dari keseluruhan isi buku. Yang berikut jelas, baik, dan esensial untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep. Ya. Oke. Nah, demikian mungkin untuk materi penyusunan bahan ajar. Nah, kemudian ada juga materi dilanjutkan dengan materi mengembangkan evaluasi atau penilaian. Nah, itu ada pengertian dari penilaian itu sendiri, yaitu penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Kemudian penilaian bersifat kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata. Kemudian penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik, dapat menunjang keberhasilan peserta. Kemudian penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus berikut. Jadi ini adalah siklus dalam evaluasi program pembelajaran. Ya, ada rancangan, baik profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, kemudian bentuk mata kuliah, kemudian rangkaian mata kuliah, itu membentuk struktur kurikulum, dan setelah itu untuk mencapai setelah itu kita membuat rancangan pembelajaran semester untuk setiap mata kuliah. Nah, dalam pembelajaran itu dosen, mahasiswa, dan sumber belajar itu menjadi bagian penting di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses itu juga proses pembelajaran juga berlangsung juga asesmen. Nah, lingkungan sekitar maupun sarana prasarana itu juga menjadi hal di luar yang mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, dengan demikian kemudian akan luarannya adalah berupa lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran atau CPL yang sudah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Nah, penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya. Ya, ini adalah irisan pembelajaran yang kita lihat adalah di tahap analisis, ya, itu mengidentifikasi CPL atau capaian pembelajaran, membuat analisis pembelajaran, membuat analisis kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya, yaitu sesuai dengan profil lulusan yang ingin dicapai, kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan. Setelah itu kita mendesain, ya, merumuskan kinerja hasil belajar mahasiswa, indikator kriteria penilaian. Setelah itu ada mengembangkan instrumen penilaian. Kemudian pengembangannya adalah mengembangkan bentuk metode, strategi pembelajaran, kemudian menyusun RPS, kemudian baru kita mengembangkan materi pembelajaran. Setelah itu tahap implementasinya. Setelah implementasi dari semua ini, kita masuk dalam evaluasi atau mengembangkan evaluasi formatif pembelajaran, kemudian merancang menyusun evaluasi sumatif. Ya, ini desain pembelajarannya seperti ini. Kemudian aspek penting yang harus dinilai dari bahan ajar itu adalah materi dan isi. Tentu saja materi dan isi menjadi penting, karena dengan materi dan isi ini kita dapat membantu atau kita memberikan informasi yang baik terhadap mahasiswa guna tercapai capaian pembelajaran yang sudah kita rumuskan, ya. Kemudian penyajian materinya juga harus menarik, keterbacaannya juga teks, kemudian teks, wacana dan gambar, ilustrasi juga harus baik, kemudian bahasanya juga harus baik. Nah, ini materi dan isi. Ini ada beberapa bagian, bisa dilihat
penyajian. Ini juga ada beberapa bagian, baik ada 3 sub aspek di sini, yaitu tujuan indikator penyajian pembelajaran dinyatakan secara jelas, kemudian penyajian bahan ajar secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik pembelajar, kemudian penyajian bahan ajar mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif. Ini keterbacaan, ya, itu tingkat kemudahan bahasa, ya, bagi kelompok atau tingkatan strategik, termasuk pemilihan kata-kata, ya, bagaimana kalimatnya, kemudian paragrafnya seperti apa, kemudian teks wacananya. Jadi dengan adanya keterbacaan ini kita memilihnya secara baik sehingga pada kelompok peserta didik kita, misalkan pada tingkat mahasiswa S1, mereka dapat memahami materi yang sudah kita tulis. Ya, sedangkan ini teks wacana dan kebahasaannya. Oke, nah ini adalah teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar menurut Dick and Carey 1996. Yang dinilai dan diperhatikan itu ada 7, ya, ada 7 yang harus diperhatikan, yaitu memperhatikan motivasi belajar, sesuai materi yang diberikan, mengikuti suatu urutan yang benar, berisikan informasi yang dibutuhkan, adanya latihan praktek, dapatnya memberikan timbal balik, kemudian tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, itu ada 7 yang perlu dinilai dan diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Kalau Haryanto itu berpendapat harus ada 6 aspek, baik konsep, prinsip, fakta, proses, nilai, dan keterampilan. Oke, baik. Nah, ini adalah lembar evaluasi penilaian bahan ajar. Ada variabel, indikator, dan kemudian hasil evaluasinya. Bisa kita lihat di sini variabelnya itu ada 5, yaitu kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa, dan perwajahan. Nah, ini ada 5. Kita bisa lihat di sini dengan indikator-indikatornya yang ada, itu dapat membantu kita untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap bahan ajar yang telah disusun, ya. Ya, kemudian kita akan dari evaluasinya ini kita kemudian akan melihat bagian-bagian, ya, sesuai dengan variabel maupun indikator yang kita tentukan. Kita akan melihat kekuatan kelemahan dari bahan ajar yang sudah kita berikan. Ini ada kategorinya tinggi, sedang, dan rendah. Ya, ini sudah sesuai indikatornya. Nah, ini yang penutup bahwa memang pengembangan bahan ajar atau darah sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi baku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Baik, ini adalah ulasan saya terkait dengan materi yang sudah diberikan oleh Profesor Bapak Dr. Syihabuddin MSI. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi.